Dajjal terlahir dari perkawinan sedara atau hubungan sedara, guys. Dampak dari perkawinan ini, hey yo guys, thank you buat kalian yang udah klik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Menyenangkan, melelahkan, atau membagongkan? Hehehe. Minal aidin wal faidin ya guys, kalau gue ada salah-salah kata sama kalian, mohon dimaklumi ya guys. Oh iya nih guys, kan kita kemarin udah bahas tentang Imam Mahdi. Nah, biar cerita tokoh-tokoh di akhir zaman ini kita makin lengkap, kali ini gue mau bawain tentang Dajjal. Dimulai dari kisah kelahirannya, sampai bagaimana Dajjal itu akan muncul di hari akhir. Yuk, tanpa babi bu, kita masuk ke dalam pembahasannya. Dajjal ini kerap muncul sebagai salah satu sosok yang paling misterius guys. Dan juga penuh dengan kontroversial. Dalam lintasan eskatologi Islam, Dajjal yang sering digambarkan sebagai pembohong ulung menjadi simbol dari puncak fitnah dan kekacauan menjelang hari akhir. Dalam eskatologi Islam, Dajjal bersumber dari kata bahasa Arab yang berakar dari kata dajjala, yang berarti berbohong atau menipu. Dalam Al-Quran sendiri, tidak ada penyebutan gamblang perihal Dajjal. Namun, beberapa detail banyak disebutkan dalam hadis. Para ulama memiliki ragam pendapat terkait si Dajjal ini guys. Apakah nama tersebut melambangkan sosok individu atau hanya ungkapan metafora yang melambangkan fitnah, kebohongan, dusta, dan keburukan yang akan tersebar di akhir zaman. Beberapa hadis menyebutkan karakteristik Dajjal secara spesifik, yaitu wujudnya yang berasal dari kalangan manusia, berambut keriting, keningnya lebar, badannya gemuk, pundaknya bidang, berkulit merah, dan salah satu matanya seperti buah anggur. Dajjal ini adalah seorang manusia pendusta dan penebar fitnah terbesar yang lahir dari keturunan Yahudi. Dajjal bukanlah jin ataupun makhluk lainnya, tetapi ia manusia yang ditangguhkan ajalnya sama halnya seperti Nabi Isa alaihissalam. Dajjal lahir di negeri Samirah, negeri kecil di Palestina warisan Nabi Sulaiman, yang kemudian menjadi kota besar pada masa Nabi Daud dan setelahnya. Dajjal lahir dari seorang ayah dan ibu keturunan Yahudi yang sebelumnya tidak memiliki anak selama 30 tahun lamanya. Nah, ayah dan ibu dari Dajjal ini sebenarnya mereka adalah penyembah berhala. Mereka menyembah berhala berbentuk sapi betina. Sebelumnya memang keluarga dari Dajjal ini adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Menurut Dr. Isa Daud, dalam bukunya yang berjudul Kemunculan Dajjal di Segitiga Bermuda, Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ada pula yang menyebut bahwa Dajjal lahir dengan nama Musa Samiri dari Bani Israel. Dia adalah seorang pembuat berhala sapi emas. Dajjal diperkirakan lahir pada zaman Nabi Musa pada 1500 sebelum Masehi sampai akhir zaman. Kenapa sampai akhir zaman? Karena dalam berbagai riwayat, Dajjal akan kelak dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam atas izin Allah di akhir zaman. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda terjadinya hari kiamat. Dajjal terlahir dari perkawinan sedara atau hubungan sedara guys. Dampak dari perkawinan ini menjadi manusia yang cacat dengan mata yang buta sebelah. Sementara dalam buku Ihzaru al-Masih ad-Dajjal disebutkan bahwa Dajjal lahir dari hubungan ketika ibunya sedang menstruasi. Lalu terjadilah kehamilan dari pengaruh iblis. Dikisahkan pada malam yang menakutkan diiringi dengan hembusan angin dan hujan yang lebat, pasangan suami istri itu mendengar suara dari patung sapi betina yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian, patung itu memberitahu kepada mereka akan kelahiran seorang anak. Lalu, setan mengetahui keinginan suami istri tersebut yang mendambakan seorang anak laki-laki. Karena itu,
Setan memperdaya berhala itu seakan-akan akan memberikan karunia berupa anak dan meminta korban sesembahan. Demikianlah cara setan melakukan tipu dayanya terhadap umat manusia, guys. Ibu Dajjal lalu melahirkan anak laki-laki, tetapi kedua matanya cacat sejak lahir. Bayi itu suka tidur baik di waktu malam hari maupun siang hari. Jarang sekali Dajjal ini terbangun di waktu tidurnya. Nah, karena bayi Dajjal ini selalu tertidur, akhirnya menyebabkan payudara dari ibunya mengalami pembekakan yang sangat hebat, guys, dan menimbulkan rasa yang panas sangat luar biasa. Lalu 2 bulan kemudian akhirnya ibunya meninggal. Emang bener sih guys, kalau ibu itu berhenti menyusui bayinya kan memang payudaranya terasa bengkak dan gak enak badan pastinya kan. Tapi ibunya dari Dajjal ini sampai meninggal dunia, guys. Ketika lahir, Dajjal menjadi anak yang paling menyengsarakan kedua orang tuanya, guys. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah. Ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahan selama 30 tahun lamanya tanpa melahirkan satu orang anak pun. Kemudian lahirlah anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Dajjal menjadi orang yang paling berbahaya dan yang paling sedikit manfaat bagi kedua orang tuanya. Bukan hanya ibunya saja guys yang merasakan kesengsaraan. Namun sang ayah pun juga merasakan kesengsaraan guys. Nah, ada nih kesialan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya. Ketika Dajjal berusia 4 tahun, Dajjal hanya diam dan tertidur saja sejak kelahirannya. Namun, pada suatu malam, bayi Dajjal ini bergerak merangkak seperti balita. Ia berjalan ke arah patung-patung berhala, kemudian tidur di sisi patung itu guys. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tertidur di pangkuan Tuhan mereka atau berhala yang mereka sembah ini guys. Ayahnya akhirnya memanggil tetangganya dan berita itu menyebar luas guys. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian hakim kota yang mendengar berita itu dan ingin memiliki anak tersebut guys, yang dianggap membawa keberkahan. Membawa keberkahan. Nah, terus nih guys, hakim kota ini mengutus mata-mata untuk membuat siasat. Maka dipanggillah ayah Dajjal. Lalu pada akhirnya hakim kota ini bertemu dengan ayahnya si Dajjal ini guys. Namun ayah Dajjal ini dipaksa untuk mengaku bahwa kabar berita yang dia sebarkan ini adalah hoax. Bahwa dirinya lah yang telah mengangkat anaknya dan menaruhnya di pangkuan patung sapi tersebut. Karena ayahnya Dajjal menyangkal tuduhan tersebut, ia akhirnya dimasukkan ke dalam penjara dan juga disiksa. Sementara Dajjal diambil alih oleh hakim kota. Dan akhirnya ia dirawat di dalam istana. Dalam menghadapi siksaan di penjara, ayah Dajjal tidak kuat guys. Sehingga ia akhirnya mengakui perkataan yang disebutkan oleh hakim kota. Setelah mengaku, ayah Dajjal pun akhirnya diusir. Maka tinggallah ia sebatang kara karena ulah anaknya tersebut guys. Dalam keterasingannya, ayah Dajjal meninggal dalam penderitaannya. Setelah berada di dalam istana kira-kira 1 tahun 1 bulan, negeri Samiri dilanda bencana sangat dahsyat. Hakim kota bilangnya keberkahan, malah petaka. Dan akhirnya Allah memusnahkan negeri tersebut karena perbuatan dari penduduk-penduduk yang menyembah berhala dan maksiat yang telah melampaui batasnya guys. Melakukan zina dan liwat seperti orang-orang dari kaum Sodom dan juga Gomora. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk memendam mereka ke dalam bumi seperti yang dialami dengan penduduk kaum Sodom dan Gomora. Dan yang tersisa hanyalah seorang anak kecil yang berada di istana hakim, yaitu Dajjal. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan anak tersebut dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah-tengah lautan luas yang disebut Laut Yaman. Pulau yang ditinggali Dajjal ini dikenal dengan nama Jazirah At-Suban Arahib wa Ad-Dabah Al-Halba, yakni
sebuah pulau yang terdapat ular yang sangat mengerikan dan hewan berbulu tebal. Nah, jadi gini guys, hewan melata yang berbulu lebat ini adalah yang menjaga Dajjal selama ia mendiami pulau tersebut. Hewan ini disebut sebagai Al-Jazzah yang bisa berbicara layaknya manusia. Pulau ini berukuran sangat kecil, bagaikan tumpukan bebatuan. Pulau ini juga terpisah dari gugusan pulau yang banyak sekali jumlahnya. Dajjal sepanjang hari, sepanjang tahun selalu tidur layaknya penghuni gua. Namun penghuni gua yang di sini berbeda ya guys sama penghuni gua yang sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton, coba diklik di video sebelumnya ya guys. Malaikat Jibril bertugas menjenguk Dajjal setiap saat sesuai dengan perintah Allah. Lalu juga menjaganya, memelihara, serta menyayangi Dajjal dengan cara memberikan makan dan minum sampai waktu yang telah ditentukan. Dajjal juga diberikan oleh Allah kemampuan yang sangat luar biasa untuk menguji ketakwaan umat manusia. Ia mampu mengeluarkan sihir, menghidupkan orang yang mati, menurunkan hujan, dan menyuburkan tanah. Ia dapat bergerak dengan sangat cepat di muka bumi. Imam An-Nawawi juga menyebutkan bahwa tanda kafara yang bermakna kafir pada dahinya Dajjal adalah petunjuk yang sangat kuat atas kedustaan dan kekafirannya. Rasulullah banyak sekali menjelaskan tentang buruknya Dajjal, namun dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menyebutkan Dajjal ini ya guys. Dajjal digambarkan sebagai sosok yang sangat durhaka, jahat, dan menimbulkan bencana di mana-mana. Dajjal juga termasuk pembohong besar yang fitnahnya sangat berbahaya. Hal ini dijelaskan dalam banyak hadis Rasulullah. Rasulullah pun mengingatkan agar kita berhati-hati dengan turunnya Dajjal ini guys. Tapi kenapa Dajjal ini tidak dijelaskan dalam Al-Quran? Dan tidak ada peringatan terhadapnya, bahkan namanya pun tidak disebut. Apalagi kedustaan dan kedurhakaannya yang telah dilakukannya. Menurut Ibnu Katsir dalam bukunya yang berjudul Huru-Hara Hari Kiamat, disebutkan banyak penjelasan yang bisa menerangkan mengapa Dajjal tidak disebutkan dalam ayat Al-Quran. Salah satunya adalah sebagaimana cara Allah menghinakan Dajjal. Keluarnya Dajjal kelak akan menjadi salah satu tanda datangnya hari kiamat. Hal ini sudah dijelaskan dari berbagai dalil hadis tentang Dajjal. Di sana, Nabi Muhammad menyampaikan banyak hal mengenai Dajjal ini. Di antara tanda lainnya, muncullah Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa dari langit untuk mengalahkan kekuasaan Dajjal. Nah, buat yang pingin tahu cerita Imam Mahdi, gue pernah bawain sebelumnya. Cek aja guys di video sebelum ini ya guys. Gambaran dunia tatkala Dajjal turun ke bumi lalu ia berkuasa, sungguh kontras jika dibandingkan saat Nabi Isa turun guys. Seperti yang kita ketahui, Nabi Isa lah yang akan mengalahkan Dajjal lalu memimpin umat muslim kembali ke jalan Allah. Ibnu Katsir dalam tafsirannya menyampaikan sejumlah hadis Nabi tentang turunnya Dajjal tersebut. Hadis-hadis itu diantara lain menjelaskan betapa menderitanya manusia sebelum dan setelah Dajjal turun ke bumi. 3 tahun sebelum Dajjal muncul akan terjadi masa kekeringan. Umat manusia tertimpa paceklik yang sangat parah. Pada tahun pertama, Allah memerintahkan kepada langit agar menahan sepertiga hujan dan memerintahkan kepada bumi agar menahan sepertiga pertumbuhan dari tanaman atau pohon-pohonan. Pada tahun kedua, Allah memerintahkan kepada langit agar menahan 2/3 hujannya dan memerintahkan kepada bumi agar menahan 2/3 dari tanaman dan pepohonan. Pada tahun ketiga, Allah memerintahkan kepada langit agar menahan semua hujan hingga tidak ada satu tetes pun yang turun ke bumi. Dan memerintahkan kepada bumi agar menahan semua tumbuhan-tumbuhannya hingga tidak menumbuhkan pepohonan dan juga tanaman sama sekali guys. Dalam kondisi yang demikian, maka tidak ada seekor binatang pun yang masih hidup kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah
mengenai makanan yang dimakan oleh manusia pada akhir zaman tersebut, maka beliau menjawab tahlil, takbir, tasbih, dan tahmid. Hal tersebutlah yang mengalir ke dalam tubuh mereka bagaikan mengalirnya makanan ke dalam tubuh mereka, guys. Dajjal lalu muncul di perbatasan antara Syam dan Irak. Ia melakukan pengrusakan ke arah kanan dan ke arah kirinya, guys. Rasulullah juga menginformasikan Dajjal tinggal di muka bumi selama 40 hari lamanya. Sehari sama dengan 1 tahun, sehari lainnya sama dengan 1 bulan, dan sehari lainnya sama dengan 1 Jumat atau 1 pekan. Sedangkan hari-hari lainnya sama dengan hari-hari kalian yang sekarang, guys. Dikatakan Dajjal menyambangi seluruh bumi, tapi nih guys, ada juga tempat yang tidak dapat dimasuki oleh Dajjal. Seperti hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan tempat di mana ada yang tidak bisa didatangi oleh Dajjal ini, guys. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah telah bersabda, kelak tidak ada satu negeri pun di dunia ini yang tidak dapat dimasuki oleh Dajjal, kecuali kota Mekah dan Madinah. Pada setiap jalan masuk ke kota Mekah dan kota Madinah, terdapat beberapa malaikat yang berbaris menjaga kedua kota tersebut. Kemudian, Dajjal akan singgah di Sibhah. Tak lama kemudian, kota Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali, hingga setiap orang kafir dan munafik akan keluar dari Madinah untuk mengikuti Dajjal. Kecepatan dari Dajjal menyambangi negeri-negeri di muka bumi ini sama dengan hujan yang ditiupkan oleh angin. Ia mendatangi satu kaum, lalu menyeru mereka. Akhirnya mereka beriman kepadanya dan taat kepadanya. Sebelum Dajjal turun ke bumi, bumi sangat tidak bersahabat. Paceklik yang parah, kemarau yang membara, dunia tanpa hujan. Coba kalian bayangin guys, sekeos apa jika terjadi seperti itu. Lalu, begitu turun ke bumi, Dajjal memerintahkan kepada langit agar menurunkan hujannya dan memerintahkan kepada bumi agar mengeluarkan pertumbuhan dari pohon dan juga tanaman. Ternak pun menjadi gemuk-gemuk dan berkembang biak dengan sangat cepat, serta memiliki air susu yang sangat berlimpah. Kemudian, Dajjal mendatangi suatu kaum lainnya dan menyeru mereka, tetapi mereka membantah seruannya dan menolak. Maka Dajjal pergi meninggalkan mereka. Kemudian, pada pagi harinya, mereka yang membantah seruan Dajjal tidak memiliki harta benda sedikit pun. Lalu Dajjal berkata, guys, keluarkanlah semua harta pembendaharaanmu. Maka semua harta benda mengikutinya bagaikan lebah yang mengikuti sang ratu. Kemudian Dajjal memanggil seorang anak laki-laki muda dan segar. Lalu lelaki tersebut ditebas dengan sebilah pedang, guys, hingga terbelah menjadi 2 bagian. Laki-laki itu pun jatuh tergeletak. Lalu Dajjal memanggilnya, maka dengan serta-merta lelaki itu pun hidup kembali. Sedangkan wajahnya tampak berseri-seri seraya tertawa. Nah, itulah beberapa tipu daya Dajjal di hari akhir, guys. Jadi hati-hati, guys. Jadi siapa nih, guys, yang nanti bakal jadi pengikut Dajjal? Ya, sebelumnya memang sih, guys, yang namanya nanti jika terjadi kelaparan kan, pasti akal tuh bakal sempit. Ya pasti semuanya pengen makan. Kalau udah masalah perut mah emang susah sih. Tapi balik lagi, itu semua hanyalah menguji keimanan dari keislaman kita semua ya guys. Dalam buku karya Dr. Muhammad Al-Bubayyad, berdasarkan nas yang ada 10 golongan pengikut Dajjal ahli neraka di akhir zaman. Yang pertama, orang Yahudi. Rasulullah bersabda bahwa kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asaban. Sekarang masuk wilayah Iran yang memakai baju tebal berjahit. 2. Kelompok-kelompok menyempal dan Khawarij. Orang-orang yang tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar. Memahami Islam hanya lahirnya saja. Gampangnya,
mengkafirkan orang-orang tanpa dasar dan ilmu. Yang ketiga, pelaku bid'ah dan kesesatan. Kelak pengikut Dajjal ahli neraka adalah orang-orang yang suka melakukan bid'ah dan suka mempekerjakan kesesatan. Keempat, kebanyakan yang terpengaruh dari fitnah Dajjal adalah para wanita. Sampai-sampai ada orang yang mengikat istri, ibu, putri, dan saudara perempuannya agar tidak keluar rumah yang dapat termakan oleh fitnah dari Dajjal. Kelima, setan. Kelak, setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman akan berjalan di bagian depan dari Dajjal. Yang keenam, tukang sihir. Tukang sihir yang kelak menjadi pengikut Dajjal. Yang ketujuh, pengikut hawa nafsu. Ketika Dajjal keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Dajjal adalah kafir. Tetapi mereka tetap mengikutinya karena ingin memakan makanan serta kebutuhan lainnya. Ketika murka Allah turun, maka mereka juga akan terkena imbasnya. Yang kedelapan adalah pendusta. Yang kesembilan, gemar namimah atau adu domba. Yang kesepuluh, asobiyah atau fanatisme terhadap suatu golongan. Dalam Islam, dilarang asobiyah atau fanatisme terhadap suatu golongan atau kelompok dan membangga-banggakan kelompoknya tersebut karena Islam itu adalah satu. Jangan sampai kita semua menjadi pengikut Dajjal ya guys. Nah tapi nih guys, yang hidup pasti akan menemui ajalnya kan? Begitu juga dengan Dajjal. Ketika Dajjal dalam keadaan berkuasa tuh, ia mengaku Tuhan gitulah guys. Tiba-tiba Allah menurunkan counternya, yaitu Nabi Isa Al-Masih. Seperti yang dijelaskan dalam salah satu hadis ya guys. Nabi Isa diturunkan di Manaratul Baida, sebelah timur kota Damaskus, memakai baju 2 celupan lapis, seraya memegang kedua telapak tangan kepada sayap 2 malaikat. Apabila ia menundukkan kepala, meneteslah air dari dahinya. Dan apabila ia mengangkat kepalanya, mengalir air dari kepalanya, menetes bagaikan mutiara. Tidak sesekali hembusan napasnya mengenai orang-orang kafir tersebut. Melainkan orang kafir tersebut meninggal seketika itu juga. Hembusan nafasnya menjangkau area yang sangat luas sekali guys. Sepanjang sepenglihatannya. Kemudian Nabi Isa mengejar Dajjal. Dan dapat mengejarnya di pintu kota Lut. Lalu membinasakannya. Nabi Isa kemudian mendatangi suatu kaum yang dipelihara oleh Allah dari gangguan Dajjal. Maka ia mengusap kepala masing-masing dari mereka dan menceritakan kepada mereka perihal derajat mereka masing-masing di dalam surga. Lalu Allah memerintahkan Nabi Isa, bawalah hamba-hambaku berlindung di bukit Tur. Karena abis ini tuh guys, keluar Ya'juj dan Ma'juj yang muncul dari tempat yang tinggi dengan kecepatan bagaikan air bah. Next video, gua bakal ceritain tentang Ya'juj dan Ma'juj ini ya guys. Jadi kalian tunggu aja. Kabar tentang berdiam dirinya si Dajjal diketahui dalam sebuah hadis dari Fatimah bin Qais yang menceritakan bahwa seorang sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari pernah bertemu dengan Dajjal dan Al-Jassah pada masa Rasulullah. Ketika itu, Dajjal sedang terbelenggu kedua tangannya hingga lehernya. Sementara, kedua lutut sampai mata kakinya terikat dengan rantai besi. So, gimana guys menurut kalian Dajjal ini? Ini tuh sebuah fiksi atau memang nyata adanya? Coba guys, coba kalian tulis di kolom komentar. Seperti yang udah gue bilang di awal video, mulai dari ciri-ciri wajah, bentuk tubuh, bagaimana tipu daya dan fitnah, tempat mana saja yang tidak dapat didatangi Dajjal, hingga bagaimana proses kemunculan dari Dajjal, semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah agar kita paham dan mengerti tentang permasalahan Dajjal di akhir zaman. So, thank you banget buat kalian yang udah nemenin gue dari awal sampai akhir video. Nama gue Dika, see you at next video. Bye!